Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semuanya. Masih bersama dengan saya, Nyi Kliwon di 5 Menit Merinding. Langsung saja, ini dia ceritanya. Di sebuah rumah tua di pinggir Binjai, sebuah lampu minyak redup menyala. Mantra-mantra serak menggema, menciptakan simfoni horor yang melesat menembus keheningan malam. Pak Herman, pria yang dilanda keputusasaan, tak tahu bahwa langkahnya ke sana akan membuka pintu pada teror yang jauh lebih gelap dari dunia gaib. Ini bukan sekadar pengobatan, melainkan undangan menuju ritual yang mengerikan, di mana jiwa bisa terenggut dan digantikan oleh entitas lain. Pak Herman, seorang pria paruh baya dengan wajah kuyu dan pandangan kosong, melangkah gontai menyusuri jalan setapak yang becek. Udara sore itu terasa menusuk, seolah alam pun ikut merasakan penderitaannya. Istrinya, Bu Lastri, sudah berbulan-bulan sakit-sakitan. Badannya kurus kering dan seringkali menjerit ketakutan di tengah malam. Dokter sudah angkat tangan, menganggapnya hanya depresi biasa. Tapi Pak Herman tahu, ini bukan sekadar depresi. Ada yang tidak beres. Desas-desus tentang dukun bahar sudah lama didengarnya. Konon, dukun itu bisa menyembuhkan penyakit yang tak terdeteksi medis, bahkan membuka rezeki yang buntu. Dalam keputusasaan, Pak Herman akhirnya memutuskan untuk mencoba. Ia mengetuk pintu kayu yang sudah lapuk di rumah dukun bahar. Tak lama pintu terbuka. Seorang pria tua berambut gondrong dengan tatapan mata tajam dan senyum tipis menyambutnya. Dukun bahar. Ada keperluan apa, Nak? Suara dukun bahar serak, namun entah kenapa terdengar menenangkan. Pak Herman menceritakan semua keluh kesahnya tentang penyakit istrinya yang misterius. Dukun bahar mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk. Setelah Pak Herman selesai bercerita, dukun bahar berujar, "Penyakit istrimu ini bukan sembarangan, Pak. Ada yang tidak suka dengan kalian. Tapi tenang, saya bisa bantu. Hanya saja ada prosesi khusus yang harus dilakukan." Pak Herman mengangguk mantap. Apapun akan ia lakukan demi kesembuhan istrinya. Dukun bahar lalu menjelaskan bahwa ia perlu bertemu langsung dengan Bu Lastri dan prosesinya akan dilakukan di rumahnya sendiri. Ia juga meminta beberapa persyaratan, seperti bunga 7 rupa dan kemenyan khusus. Pak Herman pamit dengan perasaan campur aduk antara harapan dan sedikit kegelisahan. Ia tak tahu bahwa langkahnya ke rumah dukun bahar malam itu adalah awal dari sebuah teror yang tak akan pernah ia lupakan. Beberapa hari kemudian, Pak Herman kembali ke rumah dukun bahar, kali ini bersama Bu Lastri. Bu Lastri tampak lemas, diseret Pak Herman. Matanya memancarkan ketakutan yang mendalam. Dukun bahar menyambut mereka di ruang tamu, yang di tengahnya sudah terhampar kain hitam. Aroma kemenyan langsung menyeruak, membuat Bu Lastri batuk-batuk. "Jangan takut, Nah. Ini untuk kebaikanmu," ujar dukun bahar. Suaranya seperti merasuk. Ia meminta Bu Lastri duduk bersila di atas kain hitam, lalu mulai membakar kemenyan di sebuah wadah tanah liat. Asap tebal mengepul, memenuhi ruangan. Dukun bahar mulai merapal mantra-mantra dalam bahasa yang tak dimengerti. Suaranya kadang pelan, kadang meninggi, membuat suasana semakin mencekam. Bu Lastri yang awalnya meronta, perlahan menjadi tenang. Matanya menatap kosong ke depan. Pak Herman melihat perubahan itu dan merasa ngeri. Dukun bahar kemudian mengeluarkan sebilah keris kecil, lalu mengarahkannya ke kepala Bu Lastri, seolah menyalurkan sesuatu. Ia juga mengoleskan minyak wangi aneh di dahi dan pergelangan tangan Bu Lastri. Singkat cerita, prosesi itu berlangsung hampir 2 jam. Selama itu, dukun bahar terus-menerus membisikkan sesuatu ke telinga Bu Lastri, seolah menghipnotisnya. Pak Herman hanya bisa menyaksikan, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Ia ingin menghentikan ini, tapi ada kekuatan aneh yang menahannya.
Ketika prosesi selesai, Dukun Bahar tersenyum puas. "Sudah selesai, Pak. Istrimu akan segera pulih. Tapi ingat, jangan pernah ceritakan ini pada siapapun." Bu Lastri masih linglung, tapi Dukun Bahar bilang itu wajar. Mereka pulang dengan perasaan campur aduk. Pak Herman merasa lega karena ada harapan, tapi sekaligus cemas dengan cara pengobatan yang aneh itu. Ia tak tahu bahwa ada sesuatu yang kini melekat pada istrinya. Sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari penyakit apapun. Beberapa minggu setelah ritual, kondisi Bu Lastri memang membaik. Ia tidak lagi menjerit di malam hari, dan nafsu makannya kembali. Pak Herman bersyukur, mengira Dukun Bahar memang sakti. Namun, ada yang aneh. Bu Lastri seringkali melamun, pandangannya kosong. Ia juga sering marah-marah tanpa sebab. Suaranya terdengar kasar, bukan seperti Bu Lastri yang dikenalnya. Suatu malam, Pak Herman terbangun karena suara bisikan di kamarnya. Ia menoleh ke arah Bu Lastri yang sedang tidur di sampingnya. Bu Lastri berbicara dalam tidurnya, mengucapkan kata-kata aneh, seperti bahasa kuno. Pak Herman mencoba membangunkannya, tapi Bu Lastri sulit sekali terbangun. Ketika ia berhasil membangunkan Bu Lastri, istrinya itu menatapnya dengan mata merah, seolah bukan dirinya. "Kamu kenapa, Bu?" tanya Pak Herman takut. Bu Lastri hanya diam, lalu kembali tidur. Esok harinya Bu Lastri tak ingat apa-apa. Kejadian aneh itu terus berulang. Bu Lastri seringkali melihat bayangan hitam melintas di sudut matanya, mendengar suara tawa perempuan di tengah malam, dan merasa ada yang mengawasinya. Ia bahkan pernah menemukan sehelai rambut panjang berwarna hitam tergeletak di bantalnya, padahal rambutnya pendek dan berwarna coklat. Pak Herman mulai curiga. Ia mencoba bertanya pada Bu Lastri tentang apa yang ia rasakan, tapi Bu Lastri hanya diam atau bahkan marah. Ada yang salah, sangat salah. Perasaan horor mulai menyelimuti Pak Herman. Ia mulai menyesal membawa istrinya ke Dukun Bahar. Ia tahu sesuatu yang jahat telah merasuk ke dalam kehidupan mereka. Teror itu semakin parah. Suatu malam, Pak Herman sedang membaca koran di ruang tamu ketika tiba-tiba lampu padam. Gelap gulita. Ia mendengar suara langkah kaki dari dapur, diikuti suara pecahan piring. Jantung Pak Herman berdebar kencang. Ia tahu Bu Lastri sedang tidur di kamar. Siapa yang ada di dapur? Ia menyalakan senter di ponselnya, lalu perlahan berjalan ke dapur. Di sana, piring-piring berserakan di lantai, pecah berkeping-keping. Dan di sudut dapur, ia melihat bayangan hitam tinggi besar berdiri mematung. Pak Herman sontak menjerit, senternya jatuh. Bayangan itu tiba-tiba menghilang, seolah lenyap ditelan kegelapan. Keesokan harinya, Pak Herman menceritakan kejadian itu pada beberapa tetangganya. Mereka hanya menggelengkan kepala, menyarankan Pak Herman untuk lebih rajin beribadah. Tapi Pak Herman tahu, ini bukan sekadar halusinasi. Ia mulai bertanya-tanya tentang Dukun Bahar. Ia mendengar bisik-bisik dari warga sekitar bahwa ada beberapa orang yang juga mengalami kejadian aneh setelah berobat ke dukun itu. Ada yang bisnisnya bangkrut mendadak, ada yang keluarganya sakit-sakitan, bahkan ada yang meninggal dunia secara misterius. Pak Herman mulai menyusun potongan-potongan teka-teki itu. Ia teringat tatapan mata tajam Dukun Bahar, bisikan-bisikannya saat ritual, dan syarat-syarat aneh yang diminta. Ia merasa terjebak dalam perangkap. Teror itu kini bukan hanya mengancam istrinya, tapi juga seluruh hidupnya. Ia harus melakukan sesuatu. Dalam keputusasaan, Pak Herman menghubungi adiknya, Rita, yang tinggal di kota lain. Rita dikenal sebagai wanita yang cerdas dan berani. Pak Herman menceritakan semua kejadian aneh yang menimpa keluarganya, termasuk tentang Dukun Bahar. Rita yang awalnya skeptis, akhirnya mulai percaya setelah mendengar detail cerita Pak Herman yang mengerikan. Rita datang ke Binjai. Ia melihat sendiri kondisi Bu Lastri yang semakin mengkhawatirkan. Mata Bu Lastri seringkali melotot, dan ia sering berbicara sendiri dengan suara serak. Rita juga merasakan aura gelap di rumah kakaknya.
Ia menyarankan Pak Herman untuk membawa Bu Lastri ke ustadz yang dikenalinya. Di hadapan ustadz, Bu Lastri tiba-tiba berteriak histeris. Suaranya berubah menjadi berat, seperti suara seorang lelaki. Ia mengucapkan kata-kata ancaman, lalu tiba-tiba pingsan. Setelah Bu Lastri siuman, ustadz bertanya apa yang terjadi padanya saat di rumah dukun Bahar. Bu Lastri dengan wajah pucat dan ketakutan akhirnya menceritakan semuanya. Saat ritual, ia merasa seperti dihipnotis. Dukun Bahar tidak hanya membacakan mantra, tapi juga melakukan hal-hal yang jauh lebih mengerikan. Ia melihat dukun Bahar mengeluarkan darah dari leher ayam hitam, lalu mengoleskannya ke dahi Bu Lastri. Ia juga mendengar dukun Bahar memanggil nama-nama aneh, seolah memanggil entitas lain. Bu Lastri bahkan melihat bayangan-bayangan mengerikan menari-nari di sekelilingnya saat itu. Ia merasa jiwanya disedot dan digantikan oleh sesuatu yang lain. Pengakuan Bu Lastri membuat Pak Herman dan Rita merinding. Mereka menyadari dukun Bahar bukan dukun biasa. Ia adalah dukun ilmu hitam yang mengorbankan pasiennya demi kekuatannya sendiri. Ritual yang awalnya dimaksudkan untuk menyembuhkan ternyata adalah jebakan maut. Setelah pengakuan Bu Lastri, Pak Herman dan Rita bertekad untuk membongkar kejahatan dukun Bahar. Mereka mengumpulkan bukti, termasuk kesaksian beberapa warga yang juga merasa menjadi korban praktik dukun Bahar. Dengan bantuan ustadz dan keberanian beberapa warga, mereka melaporkan dukun Bahar ke pihak berwajib. Singkat cerita, dukun Bahar akhirnya ditangkap. Saat ditangkap, ia tidak melakukan perlawanan. Wajahnya tetap tenang, bahkan tersenyum tipis, seolah semua ini sudah ia duga. Di rumahnya ditemukan banyak benda-benda aneh, tulang belulang binatang, foto-foto orang yang disilang, dan tumpukan kemenyan. Aura gelap menyelimuti rumah itu, membuat siapa saja yang masuk merasa tidak nyaman. Setelah dukun Bahar ditangkap, perlahan Bu Lastri mulai pulih. Jiwanya kembali, meskipun trauma mendalam masih menghantuinya. Ia seringkali terbangun dengan jeritan di malam hari dan menolak untuk sendirian. Ia tahu, ia pernah menjadi korban dari ritual terlarang itu. Meskipun dukun Bahar sudah dipenjara, rumahnya tetap angker. Warga sering melihat lampu menyala sendiri di malam hari, mendengar suara rintihan, dan mencium bau kemenyan yang kuat, padahal rumah itu sudah lama kosong. Orang-orang percaya arwah para korban dan makhluk yang dulu dipanggil dalam ritual masih bergentayangan, menunggu siapa saja yang nekat mendekat. Kisah dukun Bahar menjadi urban legend di Binjai, sebuah peringatan bahwa keputusasaan bisa membuka pintu bagi teror yang lebih gelap dari dunia gaib. Dan di rumah tua itu, teror itu tak akan pernah mati, selamanya mengintai dalam kegelapan. Bersama saya, Nyi Kliwon. Sampai jumpa di episode Mencekam selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.